Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Ramadan selaku Ketua atau Koordinator Tugas PJBL kita kali ini. Dan saya Habibi selaku Wakil Ketua dari tugas PJBL kali ini. Oke, di video kita kali ini kita di sini akan ngerjain proyek besar dari matkul kewarganegaraan sebagai output UAS mahasiswa D3 Sistem Informasi UPN Veteran Jakarta. Buat yang kalian belum tahu, PJBL merupakan metode kuliah di mana kita bukan hanya duduk di kelas, tapi kita juga melaksanakan proyek secara nyata. Dan pada kali ini kita akan mendapat video dokumenter bernama Lentera alias Lensa Cerita Keteladanan. Sesuai nama kelompok kita, yaitu tokoh inspiratif yang bakal kita bedah adalah sosok hebat di balik kesuksesan Bukalapak, yaitu Ahmad Zaki. Dengan judul kita yaitu Lensa Keteladanan Ahmad Zaki merangkul UMKM melalui visi digital yang inklusif. Oke, betul banget nih penjelasan dari Mas Habibi. Jadi tujuan proyek kita kali ini yaitu untuk menggali kisah-kisah keteladanan dari tokoh-tokoh hebat supaya kisah keteladanannya bisa jadi pengetahuan untuk kita atau jadi insight dan bisa kita teladani juga. Jadi untuk proyek kali ini kita mau ngangkat tokoh yang impact teknologinya luar biasa banget, terutama untuk ekonomi rakyat kecil atau usaha UMKM. Jadi di video ini kita akan kupas tuntas bagaimana inovasi Ahmad Zaki selaku CEO Bukalapak yang berawal dari sebuah garasi sampai akhirnya punya visi digital yang sukses, merangkul jutaan UMKM dan warung kecil untuk naik kelas. Pastinya proyek video dokumenter ini gak bakal terwujud kalau misalnya kita cuma berdua yang ngerjain nih, karena ada kerja keras dari teman-teman kita yang hebat di balik layar. Bener banget nih teman-teman. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut divisi kita dan selamat menonton. Indonesia bergerak dalam denyut nadi jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selama puluhan tahun, pasar tradisional menjadi tumpuan ekonomi. Namun, ketika gelombang era digital datang, membawa modernisasi yang begitu cepat di kota-kota besar, sebuah kesenjangan nyata mulai terlihat. Banyak pedagang kecil yang terancam tertinggal. Dulu, jangankan mikir jualan online, pakai HP aja bingung. Warung sepi karena kalah saing. Tapi sejak kenal teknologi ini, semuanya berubah. Sekarang, warung kecil saya bisa melayani apa aja dan pendapatan pun ikut meningkat. Di ITB, ia mencetak IPK sempurna yaitu 4 di tahun pertama dan lulus dengan predikat cum laude. Wawasan globalnya terasah melalui beasiswa ke Oregon State University dan ajang HNMUN 2009. Namun, Zaki bukan sekedar otak teknologi. Ia memiliki hati sosiologis. Baginya, teknologi bukan sekedar alat mencari keuntungan bisnis semata, melainkan sebuah sarana untuk menjawab keresahan sosial dan ekonomi masyarakat luas. Pada tahun 2010, berbekal semangat inovasi dan keyakinan akan masa depan ekonomi digital, Ahmad Zaki mendirikan Bukalapak. Di masa awal, e-commerce di Indonesia masih sangat asing dan jumlah platform jual beli online sangat terbatas. Zaki memulai langkah besarnya dari titik yang sangat sederhana menghadapi tantangan berat mulai dari keterbatasan sumber daya hingga rendahnya kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi secara online. Membangun teknologi ternyata jauh lebih mudah daripada mengubah pola pikir masyarakat. Di lapangan, Zaki dan timnya tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi mereka turun langsung ke pusat perdagangan dan pasar tradisional untuk mengedukasi pedagang kecil yang gagap teknologi dan takut akan penipuan online. Dengan penuh kesabaran,
edukasi dan pendampingan terus dilakukan. Perlahan tapi pasti, peluh dan air mata itu membuahkan hasil. Kepercayaan publik tumbuh dan Bukalapak bertransformasi dari sekedar startup kecil menjadi marketplace raksasa yang menghubungkan jutaan penjual di seluruh penjuru Nusantara. Perjalanan Ahmad Zaki dari seorang anak desa di Seragen membuktikan bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari jabatan atau kekayaan, melainkan dari seberapa besar dampak positif yang kita berikan kepada sesama. Warisan terbesarnya adalah sebuah ekosistem inklusif digital yang terus hidup, memberi ruang bagi jutaan UMKM Indonesia untuk terus tumbuh, berinovasi, dan melangkah tegak menuju masa depan. Baik, selamat sore teman-teman semua. Jadi di sini saya sudah bersama salah satu UMKM yang join Mitra Bukalapak bernama Bapak Sabto. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari saya, gimana sih proses berintis Bapak sehingga bisa jadi Mitra Bukalapak itu seperti apa awalnya? Awalnya cukup panjang karena dulu kan belum ada platform yang untuk mewadahi jual beli itu ya. Oke. Jadi aku mulai merintis dari jual beli motor. Jual beli motor di Iya. aplikasi Bukalapak. Oh iya, kalau nggak salah dulu aplikasi Bukalapak tuh nyediain fitur ngiklanin guys. Iya, benar-benar. Jadi kita misalnya mau jual beli mobil, barang atau rumah sekalipun barang bekas kita bisa iklanin di Bukalapak. Jadi titik awal Bapak Sabto dari Bukalapak itu. dari Bukalapak Iya. itu. Dulu Nah, kan nggak se-FYP, kalau sekarang FYP mungkin. oh kalau namanya dulu, FYP iya. ya. Kalau sekarang. Biar tersebar luas gitu iya. infonya. Terus Jadi aku sedikit-sedikit ngumpulin dari situlah. dari keuntungan Dari itu. keuntungan dari jual beli motor dari Bukalapak itu. Terus? Ya, alhamdulillah. Oh. Sampai akhirnya buka warung kelontong. Oh, buka warung kelontong. Jadi titik awalnya itu dari Bapak Sabto jual beli kendaraan dulu di Bukalapak, lalu dari Hasil keuntungan jual beli kendaraan itu disisihin untuk menjadi Buka. warung kelontong, buka warung kelontong di rumah gitu ya. Oke, benar Ah. banget. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apa sih yang dorongan Bapak membuat warung kelontong Bapak didigitalisasi dengan Mitra Bukalapak? Pertama kita ngikutin zaman banget ya. Oh, ngikutin zaman Iya, ya, bener sih, terus zaman para udah semakin pelanggan maju juga ya. pada tanya, bisa gak mas untuk isi token, top up dana, tarik tunai, sama apa lagi, isi OPPO. Karena kan itu era digitalisasi ya, orang perlu ngikutin zaman banget sih. Oh, jadi titik awalnya berdasarkan dorongan pasar ya. Dorongan Jadi pasar. customer Bapak kayak misalnya lagi beli sembako segala macam, sekalian nih mau nanya iya, bisa beli bisa pulsa nggak bisa pulsa, gak, isi token listrik. listrik, iya. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi ya, di Jauh-jauh satu tempat aja gitu. Jadi mereka harus satu tempat udah nggak Bisa kemana-mana semuanya. lagi, Iya, betul. Jadi efisien sekali Efisien, ya. bener. Oke. Irit bensin juga, Mm, nggak kemana-mana, bener banget ke situ aja. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya. Jadi setelah gabung jadi mitra, fitur apa sih dari Mitra Bukalapak yang paling bermanfaat untuk Bapak, terutama untuk usaha kelontong Bapak? Oh, itu ada fitur yang uang keluar masuk itu Oh, pembukuan. pembukuannya itu Oh, terkendali. oke. Jadi kita uang keluar, uang masuk jelas. Oke, Sama terus? stok barang itu. Oh, aman. jadi di Mitra Bukalapak Iya. itu untuk pembukuan keuangan kita, terus pembukuan stok keluar masuk kita juga itu ada Ada. fiturnya di situ. Track recordnya ada semua, jadi Oke. aman. Kita jelas. Mm-mm. Jadi nggak ada yang kececer Iya. kayak kalau pakai kertas kan bisa resiko kertasnya Iya, robek, benar, hilang atau segala macamnya, jadi pembukuannya Pembukuannya rusak ya. udah jelas semuanya. Pertanyaan berikutnya paling ini, kalau ngomongin soal pendapatan sama efisiensi tenaga, kerasa gak sih perbedaannya dari yang konvensional warung biasa sama dari jadi Mitra Bukalapak? Jadi boleh dari pendapatan terus efisiensinya juga. Kalau pendapatan sendiri naik signifikan nggak setelah jadi Mitra Bukalapak? Alhamdulillah sih naik. Signifikan banget sih, lebih jelas karena lebih terarah sih, lebih jelas, lebih terarah, sama lebih Pasarnya jadi nambah baru iya, lagi ya, yang baru lagi tadinya pasar globalnya. biasanya belanja cuma sekedar jajanan, gula atau sembako, jadi OPPO nambah kayak tarik kayak tunai, top-up-topan gitu ya. Iya, beli Betul, token betul. listrik, semuanya ada semuanya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, ada gak sih tips untuk teman-teman yang setidaknya baru mau merintis usaha supaya nggak salah jalan gitu atau jadi jalannya terarah, terutama kalau Mitra Bukalapak ini warung kelontong ya. Oke, apa tips dari Bapak? Paling sih untuk buka di awal itu Digitalisasi penting ya, penting banget sih. sepertinya ya. Penting banget Untuk di Bukalapak zaman juga sekarang ya. Iya, penting banget itu karena Bukalapak kan udah
apa ya? semuanya udah ada di dalam satu Iya, aplikasi itu. terorganisir, udah bener, Mm-mm. udah terarah, keuangan, uang masuk, udah masuk semua, barang masuk keluar udah jelas semuanya. Keuangan juga jelas, Iya, terus jelas semua. fitur yang bisa Fitur kita jelas. tawarkan ke Iya. konsumen juga banyak ya, Banyak mulai semua. dari top up, Top up, bank, sama apa e-money. ya? E-money, OVO, Top up Dana, game juga bisa ya, untuk teman-teman Bisa, yang mau bisa. top up game bisa di Bisa Mitra semua. Bukalapak. sama apa lagi ya? Listrik, Listrik bisa, token listrik bisa Mm-mm. juga, tarik tunai bisa, tarik tunai bisa. semua bisa, insya Jadi Allah. banyak banget ya manfaatnya Mitra Iya, Bukalapak, keuntungannya terutama juga banyak juga di situ. Jadi pendapatan bisa naik signifikan Iya, juga karena alhamdulillah. bertambahnya pasar itu ya. Alhamdulillah di situ. Baik, segitu aja sih dari saya. Oke, sama-sama Mas. Terima kasih ya Pak Sabto. Oke, sama-sama. Baik teman-teman semua, tak terasa kita sudah ada di penghujung video. Berdasarkan video yang sebelumnya sudah kita tonton dan berdasarkan wawancara oleh Pak Sabto, salah satu mitra UMKM Bukalapak, dapat kita rangkum bahwa visi inklusif Bukalapak yang diberikan oleh Ahmad Zaki bukanlah sekedar teori belakang, namun memiliki dampak nyata di lapangan berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Pak Sabto berhasil memajukan mendigitalisasikan usaha UMKM-nya. Jadi bagaimana cerita lengkapnya? Singkatnya, Pak Sabto bikin warung kelotong dari hasil untung jual beli kendaraan di Bukalapak. Pas warungnya merintis, dia baru bergabung dengan mitra Bukalapak supaya bisa melayani tetangga untuk yang mau beli token, pulsa, hingga transfer bank. Warung rumahnya pun instan naik kelas level bank dengan modal sedikit. Tipsnya buat kalian yang mau merintis cuma ada 3. Yang pertama, peka peluang. Kedua, jangan takut teknologi. Dan mulai aja dulu dari rumah. Video ini membuktikan bahwa keteladanan Ahmad Zaki membawa teknologi hadir bukan untuk mematikan yang kecil, tetapi menjadi senjata untuk bersaing. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Dadah.